Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji kesesuaian pesawat sinar X radiografi umum. Alat uji yang digunakan adalah luxmeter, yaitu untuk uji iluminasi, beam alignment, collimator test tool, dan collimator digunakan untuk uji kolimasi dan ketegak lurusan berkas sinar X. Sedangkan surveimeter digunakan untuk uji kebocoran tabung, multimeter X-ray sebagai detektor, lembar phantom digunakan untuk uji EIC, dan filter AL digunakan untuk uji kualitas berkas sinar X atau HVL. Parameter ujinya ada uji kolimasi yang meliputi iluminasi, selisih lapangan kolimasi, dan ketegak lurusan berkas. Kemudian ada uji generator dan tabung yang meliputi akurasi tegangan, akurasi waktu, linearitas, reproduksibilitas, dan HVL. Kemudian ada uji kebocoran tabung dan uji EIC yang meliputi timer darurat, densitas standar, dan uniformitas penjajakan serta waktu respon minimum. Uji kolimasi yang pertama itu ada uji iluminasi dengan tujuan mengukur tingkat pencahayaan yang diperoleh dari berkas cahaya kolimator dengan alatnya adalah luxmeter dan nilai lolos ujinya lebih dari sama dengan 100 lux. Hal yang harus diperhatikan dalam uji iluminasi ini adalah memastikan cahaya ruangan sama dengan cahaya saat pengujian. Secara garis besar caranya adalah dengan mengatur jarak SEDD 100 cm, kemudian menghidupkan lampu kolimator, lalu tempatkan luxmeter di pusat kolimasi untuk mengukur nilai latar dengan mengukur nilai iluminasi saat lampu kolimator mati. Sedangkan untuk mengukur nilai iluminasi adalah dengan menempatkan luxmeter di 4 area dan hitung iluminasi saat lampu menyala. Uji kolimasi selanjutnya ada uji selisih lapangan kolimasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui selisih lapangan kolimasi dengan lapangan berkas sinar X dengan alat yang digunakan kolimator dan beam alignment test tool. Nilai loss ujinya adalah delta X dan delta Y kurang dari sama dengan 2%. Cara yang digunakan dalam uji selisih lapangan kolimasi ini adalah dengan meletakkan reseptor citra ukuran 24 x 30 cm di permukaan datar. Lalu letakkan reseptor citra di tengah kolimasi dan atur jarak fokus dengan reseptor citra 1 cm, seperti terlihat pada di gambar. Lalu pastikan kerataan kolimator, tabung, dan permukaan reseptor citra menggunakan water pass. Pastikan suhu anoda dan katoda paralel dengan reseptor citra. Tempatkan kolimator dan beam alignment test tool di tengah kaset dan ratakan dengan water pass. Tempatkan marker inisial rumah sakit dan tanggal pengujian. Lalu atur kolimasi ukuran 18 x 14 cm atau sesuaikan dengan ukuran pada test tool. Pastikan titik pusat kolimator dan beam alignment berhimpitan dengan pusat cahaya. Lakukan eksposi dan catat nilai X1, X2, Y1, dan Y2. Selanjutnya ada uji ketegak lurusan berkas dengan tujuan mengevaluasi ketegak lurusan berkas sinar X dengan pusat berkas cahaya. Alat yang digunakan adalah kolimator dan beam alignment test tool dengan nilai lolos uji kurang dari sama dengan 3 derajat. Cara yang digunakan dalam uji ini adalah dengan cek ketegak lurusan berkas sinar X pada citra hasil uji kolimasi. Lalu, catat penyimpangan titik fokus berdasarkan posisi titik pusat pada lingkaran dalam atau luar. Jika posisi titik berada di luar lingkaran besar, maka uji ini dinyatakan tidak lolos. Yang kedua ada uji generator dan tabung sinar X dengan parameter uji akurasi tegangan. Tujuannya adalah melihat kesesuaian antara tegangan setting di panel kontrol dengan tegangan yang terbaca di alat ukur. Alat yang digunakan adalah detektor piranha, water pass, dan meteran. Nilai loss ujinya adalah error maksimum kurang dari sama dengan 10%. Cara yang digunakan pada uji akurasi tegangan ini adalah dengan memvariasikan tegangan inputnya, yaitu paling sedikit dilakukan 3 variasi untuk kenaikan 10 kVp. Selanjutnya ada uji akurasi waktu penyinaran. Tujuannya adalah melihat kesesuaian antara setting waktu eksposi di panel kontrol dengan waktu eksposi yang terbaca pada alat ukur. Alatnya adalah detektor piranha dengan nilai lolos ujinya adalah error maksimum kurang dari sama dengan 10%. Pada akurasi waktu ini adalah dengan memvariasikan waktu antara 0,02 second sampai dengan 1 second dan dilakukan 3-5 kali eksposi. Ada uji linearitas dengan tujuan menguji konsistensi kenaikan nilai keluaran radiasi pada variasi MA atau MAS. Alatnya adalah dosimeter, water pass, dan meteran. Nilai lolos ujinya adalah koefisien linearitas kurang dari sama dengan 0,1. Uji linearitas ini hanya dilakukan untuk fokus yang besar.
Pada uji ini dilakukan dengan cara memvariasikan arus waktu dengan 3 variasi. Untuk analisa datanya dapat digunakan software pengolah data atau Excel. Selanjutnya ada uji reproduksibilitas. Tujuannya adalah memeriksa konsistensi keluaran radiasi, tegangan, dan waktu eksposi pada beberapa eksposi dalam pengaturan generator yang tetap. Alatnya adalah dosimeter, waterpass, dan meteran. Dengan nilai lulus ujinya adalah koefisien of variannya kurang dari sama dengan 0,5. Pada uji reproduksibilitas ini tidak ada variasi apapun dan dilakukan untuk kondisi eksposi yang tetap. Eksposi ini dilakukan paling sedikit 3 kali. Selanjutnya ada uji kualitas berkas sinar X dengan tujuan menilai kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk menyaring radiasi sinar X energi rendah. Alatnya adalah X-ray multimeter, filter aluminium, dan meteran. Nilai lulus ujinya adalah HVL lebih dari sama dengan 2,3 mm pada 80 kVp. Uji berkas sinar X ini ada 2 cara dengan menggunakan X-ray multimeter dan menggunakan dosimeter. Perbedaannya adalah ketika menggunakan X-ray multimeter digunakan variasi tegangan dan mengukur nilai HVL-nya. Sedangkan ketika menggunakan dosimeter, digunakan variasi tebal filter aluminium. Yang dicatat adalah tebal filter dan dosis pada setiap pengukuran. Selanjutnya ada uji kebocoran tabung. Tujuannya adalah mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung. Parameter ini dilakukan terhadap pesawat sinar X baru, pesawat sinar X yang mengalami penggantian wadah tabung, dan pesawat sinar X terpasang tetap yang pindah ruangan. Alatnya adalah dosimeter, plat PP dengan tebal 3 mm, dan meteran serta isolasi. Lolos ujinya adalah nilai kebocoran tabung kurang dari sama dengan 1 mg per jam. Dua metode yang digunakan untuk uji kebocoran tabung ini yaitu dengan pesawat mode waktu dan arus terpisah dan pesawat mode arus waktu. Perbedaannya adalah ketika menggunakan pesawat dengan mode arus dan waktu terpisah digunakan nilai KVP maksimum dan arus kontinu, di mana data arus kontinu ini dapat dilihat pada buku spesifikasi dari manufaktur atau referensi. Selanjutnya ada uji AEC timer darurat. Tujuannya adalah untuk memastikan timer darurat berfungsi dengan baik pada AEC. Alatnya adalah multimeter, PB tebal 2 mm, dengan nilai lulus ujinya adalah timer cut-off kurang dari sama dengan 6 second. Selanjutnya ada densitas standar dan uniformitas. Tujuannya adalah memastikan AEC berfungsi dengan baik melalui keseragaman respons sensor AEC. Alatnya adalah filter aluminium 21 mm, timbal 2 mm, waterpass, dan meteran. Dengan nilai lolos ujinya adalah MAS kurang dari sama dengan 0,2 MAS rata-rata dan delta EI-nya kurang dari sama dengan 0,1 EI rata-rata. Parameter selanjutnya ada uji penjejakan dengan tujuan memastikan AEC berfungsi dengan baik melalui respon dosis terukur terhadap perubahan KVP dan ketebalan pasien. Alatnya adalah Phantom, detektor piranha, waterpass, dan meteran. Dengan nilai lolos uji pada variasi ketebalan Phantom, penyimpangan EI kurang dari sama dengan 0,1 EI rata-rata. Pada variasi KVP, delta EI kurang dari sama dengan 0,15 EI rata-rata. Dan pada variasi kombinasi ketebalan Phantom dan KVP, delta EI kurang dari sama dengan 0,2 EI rata-rata. Ada 3 variasi yang digunakan dalam metode uji penjejakan ini, yaitu variasi ketebalan Phantom, yaitu dengan memvariasikan ketebalan Phantomnya antara 14-20 atau 24 cm. Pada variasi KVP atau tegangan, menggunakan variasi tegangan antara 90 dan 100 kVp. Dan untuk kombinasi variasi ketebalan Phantom dan KVP, dapat digunakan ketebalan Phantom yang berbeda-beda dengan tegangan yang berbeda-beda pula. Selanjutnya ada uji waktu responsi minimum. Tujuannya adalah memastikan AEC berfungsi dengan baik melalui nilai waktu respon minimumnya. Alatnya adalah Phantom dan detektor piranha dengan nilai lolos ujinya adalah waktu respon minimal sama dengan 20 milisecond untuk generator satu fase dan waktu respon minimal sama dengan 1-3 milisecond untuk generator 3 fase dan HF. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.